penerimaan siswa baru ya, seperti itu. Siswa-siswa baru yang sudah diterima bisa dimasukkan terlebih dahulu ke database siswanya, seperti itu. Bisa ditambahkan secara satu persatu ataupun bisa ditambahkan secara massal. Untuk penambahannya bisa langsung diklik upload siswa seperti ini, Bapak Ibu. Bisa diklik terlebih dahulu, bisa didapatkan terlebih dahulu template-nya, nanti bisa diisikan sesuai dengan template yang sudah tersedia di sini, Bapak Ibu bisa di-download seperti ini. Lalu itu nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Sebentar, mohon ditunggu. Sebenarnya apakah sudah muncul untuk tampilan template-nya, Bapak Ibu? Oh, baik, sebentar. Saya bantu menanya terlebih dahulu, sebentar. Baik, sudah muncul untuk sekarang? Sudah muncul ya, Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi nanti bisa dilengkapi terlebih dahulu untuk data-data template-nya ini sesuai dengan template yang sudah tersedia ya. Untuk kelasnya, NIS, siswanya berapa, nama siswanya, dan juga jenis kelamin, alamat orang tua, dan juga nama. Seperti itu. Bisa dilengkapi sesuai dengan template datanya. Kalau misal sudah dilengkapi, lalu nanti diklik simpan untuk filenya, lalu bisa diuploadkan di bagian sini, Bapak Ibu. Bisa diuploadkan seperti ini. Kalau sudah, lalu diklik open seperti ini, lalu diklik import. Nah, itu nanti secara otomatis nama-namanya akan terimport, akan masuk di database siswanya sebagai siswa baru atau sebagai kelas di awal, misal kelas 1, kelas 2, dan juga masuknya di kelas 1 SMA, 1 SMP, dan juga 1 SD, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu nanti akan langsung masuk. Nomor orang tua terlebih dahulu, ini ada beberapa data-datanya terlebih dahulu, bisa langsung ditambahkan saja. Jadi kalau misal pengen update nomor WA orang tuanya ya, itu nanti juga bisa menggunakan template yang ada di update nomor WA orang tua ini. Nah, WA orang tua ini kaitannya dengan notifikasi yang nantinya akan muncul pada saat melakukan pembayaran, input tabungan, dan juga beberapa kebutuhan yang lain mengenai notifikasi seperti kirim tagihan dan juga kirim pengumuman seperti itu. Nanti kalau misal data-data siswanya sudah diisikan, sudah lengkap, nah itu nanti sudah akan masuk secara otomatis di database siswanya, seperti itu. Sama yang sudah disampaikan sebelumnya ya, itu nanti untuk data siswanya juga bisa dicetak maupun diekspor secara Excel, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kalau misal data-data siswanya sudah ditambahkan, itu nanti kaitannya dengan pembayaran ya, Bapak Ibu, dengan jenis pembayarannya, itu nanti bisa ditambahkan di setting pembayaran, di menu keuangan, di setting pembayaran untuk siswa barunya, seperti itu. Kalau misal sudah menambahkan siswa barunya, Bapak Ibu. Nah, itu nanti untuk alurnya ini sudah sesuai. Jadi kalau misal sebelumnya belum ada, akun biayanya bisa ditambahkan terlebih dahulu. Akun biayanya bisa ditambahkan terlebih dahulu. Jadi itu nanti untuk pemasukannya kas tunai dan juga kas bank misalnya, itu nanti bisa ditambahkan di akun biayanya terlebih dahulu. Kalau misal sudah, itu nanti bisa ditambahkan pos bayarnya. Ini nanti untuk pembayarannya masuk di pos bayar apa saja. Nah, itu nanti bisa ditambahkan terlebih dahulu. Kalau misal sudah, itu nanti bisa langsung menambahkan jenis pembayarannya di jenis bayar ini, Bapak Ibu. Bisa langsung ditambahkan seperti ini. Jadi misalkan dipilih unitnya di unit SD, misalkan posnya ini sudah dipilih SPP SD untuk tahun ajaran 2025-2026. Pilih tipenya bulanan atau bebas untuk jenis pembayarannya seperti itu. Jadi itu nanti bisa dipilih. Lalu untuk model pembayarannya, kalau misal jumlahnya tidak tetap, bisa dipilih tidak tetap. Misalkan sebulan ini ada berbeda-beda seperti itu untuk SPP-nya, jumlah SPP-nya berbeda-beda. Jadi bisa dipilih untuk model pembayarannya ini tidak tetap karena jumlah SPP-nya berbeda-beda. Jadi pada saat setiap bulan itu nanti untuk bendaharanya bisa menginputkan jumlahnya
sesuai dengan yang dibayarkan seperti itu Bapak Ibu, sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati untuk tidak tetap seperti itu, tidak sama seperti itu untuk nominalnya. Nah, kalau misal mode pembayarannya ini tetap, jadi setiap bulan misalkan 150.000 seperti itu, jadi itu nanti akan bendahara hanya tinggal mengklik saja, tidak perlu masukkan nominal yang dibayarkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dipilih tetap seperti ini. Lalu apakah termasuk item pembayaran paket atau tidak. Nah, sebelumnya mohon izin saya menjelaskan, untuk pembayaran paket ini kaitannya biasanya dengan kalau semisal lembaganya itu terdapat pembayaran paket, semisal pembayaran SPP dan juga pembayaran seragam ini dijadikan satu Mbak, agar pembayarannya ini bisa langsung dibayarkan seperti itu. Nah, itu nanti juga bisa untuk item paket pembayarannya. Nah, kalau misal tidak masuk ke dalam paket pembayaran, itu nanti bisa dipilih tidak seperti itu, karena nanti kaitannya tidak akan muncul di pembayaran bulanan kalau misal dipilih iya pada item paket pembayarannya seperti itu. Kalau misalnya settingannya ini sudah ditambahkan seperti itu, nah itu nanti bisa langsung diklik simpan seperti ini. Nanti akan muncul SPPSD tahun ajaran 2025-2026. Nah, untuk setting tarifnya bisa langsung di bagian sini Bapak Ibu, di kolom setting tarif pembayaran ini bisa dipilih seperti ini. Bisa disetting berdasarkan kelas ataupun berdasarkan siswa, seperti itu. Nah, untuk itu bisa ditampilkan terlebih dahulu seperti ini. Tidak ada data siswanya, data SPP-nya ya, data jenis pembayarnya belum ada. Jadi bisa ditambahkan terlebih dahulu berdasarkan kelas seperti ini, biar tidak repot seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dipilih untuk kelasnya pengennya kelas apa saja. Misalnya di kelas 1A seperti ini, bisa dimasukkan nominalnya. Misal sebulan 150.000. Itu nanti bisa langsung diklik enter seperti ini. Itu nanti akan secara otomatis masuk di setiap bulannya Bapak Ibu. Jadi itu nanti kalau misalnya sudah, bisa diklik simpan seperti ini. Itu nanti akan bisa di tracking di pembayaran siswa. Di pembayaran siswa tampilannya akan seperti ini. Saya bantu lihatkan. Di pembayaran siswa bisa dicari di kelas 1 terlebih dahulu. Di tahun ajarannya 2025-2026. Sebentar, saya bantu lihatkan masuknya di kelas 1. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Bayarannya akan muncul seperti ini. Nah, yang saya informasikan sebelumnya, kalau misal model pembayarannya ini tidak tetap, itu nanti bendahara bisa edit jumlahnya di bagian sini kalau tidak tetap. Kalau tetap, itu nanti bendahara bisa langsung diklik simpan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti pembayarannya bisa diklik input pembayarannya terlebih dahulu, lalu jangan lupa untuk disimpan transaksi. Karena untuk simpan transaksi ini kaitannya nanti dengan notifikasi yang akan masuk di nomor WA orang tua dan juga masuk di laporan keuangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lupa untuk diklik simpan transaksi. Namun jangan khawatir kalau semisal pada saat input pembayaran ini, misal kredit ya di sekolahan yang melakukan pembayarannya ini banyak, itu nanti akan kalau misal siswanya ini melakukan pembayaran kembali, itu nanti akan muncul pop up yang dimana pembayarannya ini belum dimigrasi seperti itu, belum dimigrasi. Nah, untuk cara migrasinya itu nanti bisa langsung klik menu migrasi data pembayaran, lalu itu nanti langsung bisa diklik simpan transaksi, nanti akan masuk pembayarannya di laporan keuangan dan juga akan masuk notifikasinya ke nomor WA orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misal sudah diinputkan pembayarannya, itu nanti sudah bisa akan masuk. Nah, kalau misal pembayarannya ini beberapa bulan, misalkan dibayarkan di bulan Agustus, September, dan juga Oktober, itu nanti bisa diklik terlebih dahulu seperti ini, lalu diklik bayar banyak. Nah, ini nanti sudah diinformasikan juga apabila melakukan checklist pada migrasi data pembayaran ini, maka tanggal pembayarannya akan diset menjadi tanggal awal bulan sesuai item bulan yang dipilih. Jadi untuk di laporan keuangannya itu nanti akan tertracking pembayarannya masuk setiap tanggal 1 di bulan yang sudah dibayarkan. Misal di bulan Agustus, September, Oktober ya. Nah, itu nanti di Agustus, September, Oktober akan tertracking misalkan siswa atas nama A ini akan masuk setiap tanggal 1 untuk laporan keuangannya.
Kalau misal tidak melakukan checklist migrasi data pembayaran, maka tanggal pembayaran akan di-set berdasarkan tanggal dimasukkan nominal, tanggal hari ini, tanggal dimasukkan input pembayarannya. Jadi untuk laporan keuangannya itu nanti akan masuk di bulan ini. Seperti itu. Nanti untuk dicentang ataupun tidak, itu nanti terserah dengan kebutuhan lembaga, sesuai dengan kebutuhan lembaga. Kalau misal pengennya laporan keuangannya ini sesuai dengan pemasukannya setiap bulannya ya, nah itu nanti bisa diklik saja, dicentang saja untuk migrasi data pembayarannya ini. Kalau misal pengennya untuk kebutuhan lembaga ini melihat berapa nominal yang masuk setiap bulannya, nah itu nanti tidak usah dicentang. Jadi kami kembalikan lagi ke kebutuhan lembaga seperti itu. Jadi kalau misal sudah, ini nanti bisa diklik seperti ini. Saya contohkan untuk diklik ya, biar laporan keuangannya bisa masuk setiap bulannya, lalu bisa langsung diklik bayar seperti ini. Ya, nanti akan muncul pop-up-nya kalau misal belum diklik simpan transaksi Bapak Ibu. Jadi disimpan transaksi terlebih dahulu, nanti notifnya akan masuk seperti itu. Untuk migrasi data pembayarannya belum di, nah ini seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Jadi itu nanti kalau misal kelupaan itu nanti bisa langsung dimigrasikan pembayarannya di menu migrasi data pembayaran, lalu bisa langsung diklik migrasi pembayaran seperti ini, lalu itu nanti akan masuk otomatis di laporan keuangan dan juga masuk ke notifikasi pemberitahuan ke orang tua siswanya seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau misalnya sudah, itu nanti bisa diklik untuk mencari tanggal pembayarannya, untuk mencetak bukti pembayarannya, itu nanti bisa dipilih tanggal pembayarannya, lalu bisa langsung dicetak seperti ini, Bapak Ibu. Nanti akan bisa muncul, kwitansinya akan bisa di-print langsung ataupun di-download. Nah, untuk notifikasi yang muncul ke wali siswanya, ke wali orang tua muridnya, itu nanti akan bisa dilihat berdasarkan bentuk link seperti itu. Akan bentuk link seperti itu nanti akan bisa diakses untuk kwitansinya seperti itu Bapak Ibu. Untuk persiapan tahun ajaran baru meliputi penambahan tahun ajaran baru, proses kelulusan kenaikan kelas, input siswa baru, setting pembayaran sudah saya bantu jelaskan Bapak Ibu. Dan juga kalau misal berkenannya itu menambahkan berdasarkan siswanya ya, bisa langsung diklik berdasarkan siswa ini. Itu nanti bisa diedit kelasnya siapa, mohon maaf kelasnya apa, lalu santrinya siapa bisa dipilih. Nah, itu nanti bisa disettingkan untuk nominalnya. Misalkan berbeda untuk nominal SPP-nya. Nah, itu nanti bisa dipilih seperti ini untuk setting pembayarannya Bapak Ibu. Nah, kalau misal berkenan untuk mengedit ya jumlah pembayarannya karena mungkin ada satu dan lain hal berkenan untuk mengedit pembayarannya, mengedit tagihannya. Nah, itu nanti bisa langsung melakukan edit masalah per kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk secara keseluruhan sudah saya bantu jelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu untuk sementara bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apabila terdapat hal yang mungkin kurang paham dari yang saya jelaskan atau mungkin terdapat kendala. Baik, untuk Pak Sudar, rombel saya yang lulus ada 8, jadi masih proses mengikuti. Baik Pak, jadi nanti bisa langsung, untuk caranya sama Pak. Jadi itu nanti bisa langsung mengikuti karena prosesnya sama ya untuk meluluskan itu nanti prosesnya sama jadi tinggal sesuaikan saja nanti ya Pak Sudar ya seperti itu. Baik, jadi untuk cara meluluskan siswanya bisa langsung di menu akademik lalu di menu kelulusan, jadi bisa di filter terlebih dahulu ya, di filter terlebih dahulu untuk unitnya. Apabila ada beberapa unit di lembaganya bisa dipilih terlebih dahulu. Lalu untuk kelasnya ini di kelas 6B misalkan. Nah, itu nanti bisa langsung diluluskan saja Bapak. Bisa langsung diluluskan saja, dicentang berdasarkan siswanya siapa saja. Lalu itu nanti akan diproses lulus. Itu nanti sudah masuk ke dalam kelulusannya seperti itu Bapak Ibu.
Jadi itu nanti akan masuk ke data alumni. Kalau misal masih terdapat tagihan pada siswanya, itu nanti akan masuk ke kelas alumni karena masih ada tagihannya. Kalau misal untuk menginputkan pembayarannya, itu nanti bisa dipilih pembayaran siswa. Jadi misalkan ada alumni yang membayarkan tagihannya, itu nanti bisa dipilih ke pembayaran siswa lalu disesuaikan dengan tahun ajarannya. Semisal itu nanti ada tanggungan di tahun ajaran 2024-2025. Nah, itu nanti bisa dicari untuk siswanya siapa yang masih ada tagihan. Lalu itu nanti bisa langsung diinputkan pembayarannya. Seperti itu. Kalau misal sudah tidak ada tanggungan, itu nanti akan masuk ke di data alumni. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk proses kelulusannya. Untuk menambahkan siswa pindahan ya, itu nanti bisa langsung ditambahkan saja Bu Fatma, bisa langsung ditambahkan saja di menu kesiswaan, lalu ditambahkan siswanya seperti itu, bisa ditambahkan seperti ini. Jadi itu nanti akan bisa langsung diinputkan masuknya di kelas apa, seperti itu di data sekolahnya ini nanti. Itu nanti unitnya apa, lalu masuknya di kelas apa, seperti itu. Itu nanti akan masuk langsung di database santrinya. Seperti itu Bu Fatma. Selanjutnya Pak Arief, untuk pembayaran agar setiap level berbeda, caranya gimana ya Bu? Misal kelas 1 dan 2 SPP-nya berbeda. Nah, itu nanti tergantung dengan setting pembayarannya Pak. Setting pembayarannya Pak Arief, jadi untuk jenis pembayarannya dan juga pembayaran siswanya, misalkan di kelas 1, nah itu nanti bisa langsung dipilih saja untuk siswanya. Untuk siswanya bisa dipilih saja, siswanya itu nanti siapa, misalkan kelas 1 seperti ini. Untuk pembayaran agar setiap level berbeda, caranya gimana Ibu? Misalnya kelas 1 dan juga kelas 2 SPP-nya berbeda. Nah, itu nanti ini yang dimaksudkan apakah jenis pembayarannya berbeda atau mungkin penginputannya Pak Arief? Bagaimana? Apakah berkenan atau bisa on mic-nya Bapak Arief? Halo, Pak Arief, mohon maaf. Untuk yang dimaksudkan apakah pada saat menambahkan jenis pembayarannya atau penginputannya, seperti itu Pak Arief. Baik, sebentar, saya bantu infokan ke tim sebentar ya Pak. Ya, Baik, sudah bisa Pak Arief? iya sudah Ya, bisa Bu. baik. Jadi untuk yang dimaksudkan tadi, untuk berbeda, untuk setiap level itu seperti apa Pak? Ya, Pada saat misal, jenis pembayaran, silakan. misalkan kelas 1 150 SPP-nya sebulan. Nah, kelas 2 itu 200 misalkan. Seperti itu Bu. Suaranya hilang ya. Halo Pak, mohon maaf, sudah masuk ya suara saya? Ya, sekarang ada. Baik. Nah, untuk setting pembayarannya nanti bisa langsung disettingkan saja, Pak. Bisa pada menu keuangan, setting pembayaran dan juga jenis bayar. Nah, untuk kelasnya SD ya, seperti itu sebentar. Ya. Untuk kelasnya SD itu nanti misalkan SPP SD tahun ajaran 2025-2026 bisa disetting tarif pembayarannya seperti ini. Lalu bisa disetting berdasarkan kelasnya, Bapak. Berdasarkan kelasnya nanti kalau misal kelas 1 tadi sudah disettingan 150 misalkan ya. Nah, di kelas 6 ini SPP-nya 200.000. Itu nanti bisa langsung ditambahkan saja seperti ini, diklik enter, lalu diklik simpan. Itu nanti kelas 6 SPP-nya akan 200.000 sesuai dengan yang sudah disettingkan. Seperti itu Pak Arief, sudah bisa. Seperti itu caranya. Itu nanti bisa difilter berdasarkan kelas yang sesuai dengan kebutuhan lembaganya. Seperti itu Pak Arief. Ya, terima kasih Bu. Baik, apakah sudah? Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Handika ya.
Saya baru bergabung, jadi pertanyaan saya ini sudah dibahas. Jadi misalkan kami belum tahu ini siswanya naiknya ke kelas mana, tapi kami input saja tanggungannya dulu, nextnya baru ganti kelas. Bisakah Mbak Amel? Bisa Pak Handika, itu nanti bisa untuk tagihannya, itu nanti kan sudah dimasukkan ya sebelumnya. Sudah dimasukkan ya sebelumnya untuk tagihannya. Jadi itu nanti kalau misal bisa disettingkan terlebih dahulu Pak berdasarkan kelas yang sudah ada. Kan untuk naiknya kan tetap di kelas, misalkan siswanya ini naiknya di kelas 5B ataupun seperti apa. Nah, itu nanti bisa ditambahkan. Lalu itu nanti bisa disettingkan atau diedit kalau misal masih kurang sesuai untuk pembayarannya. Seperti itu Pak Andika. Lalu selanjutnya untuk Pak Hanum, jika dalam lembaga terdapat lebih dari satu unit, sebagai contoh posisi TK, diluluskan dulu dan menjadi siswa baru di SD. Untuk diluluskan dulu dan menjadi siswa baru di SD, sebentar Pak. Jadi kalau misalnya sudah diluluskan ya Pak, itu nanti kan akan masuk di alumni TK-nya ya, seperti itu. Nah, itu nanti tetap menambahkan siswa barunya di SD-nya, seperti itu Bapak. Kalau misalnya itu nanti untuk di kan sudah diluluskan ya Pak. Nah, itu nanti juga bisa menggunakan kalau misal kenaikan kelas. Jadi dari TK bisa dipilih pada saat kenaikan kelas seperti ini Pak di menu akademik. Kalau kenaikan pindah kelas, nah itu nanti bisa dipilih unitnya ya. Misalkan di TK, sebelumnya di TK dinaikkan di kelas, sebentar, mungkin saya bantu contohkan seperti di TK, lalu dipilih misal TKA. Nah, TKA ini akan masuk di kelas 1A misalkan. Itu nanti bisa dipilih unitnya, lalu nanti bisa dipilih kelasnya 1A misalkan. Lalu itu nanti bisa diproses pindah naik kelas. Nah, itu nanti akan masuk database-nya sesuai dengan tahun ajarannya. Seperti itu, Pak Hanum. Lalu selanjutnya adakah di tutorial admin sekolah sudah ada panduan untuk setting aplikasi saat tahun ajaran baru? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Itu nanti bisa langsung diakses saja. Tutorial ya, tutorial adminsekolah.com ini itu nanti akan ada tutorialnya Pak. Tutorial.adminsekolah.net. Nah, itu nanti untuk seluruh panduan itu nanti bisa didapatkan di platform tutorial adminsekolah.net ini Pak. Seperti itu. Nah, itu nanti akan bisa. Selanjutnya saya mau izin terlebih dahulu. Izin bertanya Kak, kalau untuk penginputan daftar siswa baru kelas 1 yang menggunakan template data entry bisa dijadikan satu dahulu tanpa pembagian kelas nanti dan atau di aplikasi. Bisa bisa Bu Rahma. Jadi itu nanti bisa ditambahkan terlebih dahulu untuk siswanya. Untuk kelasnya mungkin nanti bisa menyusul ditambahkan terlebih dahulu atau mungkin kalau misal nanti sudah ada data kelasnya bisa ditambahkan di database kelasnya terlebih dahulu. Ditambahkan database kelasnya terlebih dahulu, misalkan ada kelas 1 A, 1B sampai dengan yang seterusnya, itu nanti bisa ditambahkan terlebih dahulu. Jadi kalau misal nanti sudah ada database-nya, itu nanti kan sudah bisa menyesuaikan ya dengan template-nya. Nah, itu nanti akan masuk sesuai dengan yang sudah disettingkan. Kalau misal belum tahu untuk siswanya ini nanti masuk ke kelas apa saja, nah itu nanti bisa diinputkan secara keseluruhan di kelas 1 saja. Jadi bisa diinputkan di kelas 1 saja. Nanti kalau misal sudah ada pembagian kelasnya, nanti bisa diedit di database siswanya. Seperti itu, Bu Rahma. Selanjutnya, pertanyaan untuk yang menggunakan VA, seperti apa ya Kak settingannya? Jadi untuk kalau menggunakan virtual account, itu nanti sudah tersambung dengan mobile wali siswanya Pak Hanum. Jadi itu nanti sudah
terintegrasi seperti itu dengan mobile siswanya. Nah, pada saat melakukan pembayaran itu nanti virtual account akan muncul kalau sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan transaksi, itu nanti di tampilan aplikasi admin sekolahnya akan terhijau otomatis, Pak Hanum. Jadi itu nanti dari lembaga akan tidak perlu repot-repot input manual seperti ini. Untuk pembayaran cash dan juga transfer langsung ke rekening lembaga tidak perlu upload input manual satu persatu seperti ini. Kalau sudah menggunakan virtual account, itu nanti akan terhijau secara otomatis. Seperti itu, Pak Hanum. Baik, untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat sudah saya bantu jelaskan, Bapak Ibu. Bisa, Pak. Namun sebelumnya perlu saya. Ya, Pak Hanum. Jadi itu nanti sepertinya akan ada tambahan informasi sepertinya, Pak Hanum. Jadi itu nanti untuk database virtual account-nya ya, Pak. Itu nanti akan kami bantu tambahkan di sini. Kalau misal untuk sistem yang digunakan akan digunakan PGM setelah ini ya, itu nanti untuk sistemnya akan kami bantu tambahkan database virtual account-nya di bagian database santrinya ini, database siswanya mohon maaf. Jadi nanti kalau misal sudah prosesnya sudah masuk, sudah berlangsung sistemnya, itu nanti akan ditambahkan untuk database virtual account-nya di bagian sini. Gus M, mohon maaf Pak Gus M, ini saya bantu siapkan terlebih dahulu ya Pak untuk demonya di mobile siswanya. Mohon saya minta waktunya sebentar.
Permisi Bapak Ibu, untuk tampilannya saat ini sudah muncul ya aplikasi mobilenya. Halo, Bapak Ibu, sudah muncul untuk tampilan mobilnya? Oke, baik. Untuk tampilan mobilnya itu nanti bentuknya akan seperti ini. Sudah mempunyai akses semua ya. Bapak Ibu yang ada di sini sudah mempunyai aksesnya. Nah, jadi nanti bisa langsung masuk seperti ini. Lalu untuk pembayarannya, kalau misal sudah mendaftarkan ke Flip Business seperti itu yang sudah bermitra dengan kami, itu nanti pembayarannya akan bisa menggunakan virtual account seperti itu. Nah, untuk dananya yang masuk itu nanti pada saat melakukan pembayaran melalui virtual account itu nanti kan masuknya akan di menggunakan Flip Business ya. Nah, dananya itu nanti akan masuk ke rekening lembaga setiap jam 6 sore setiap harinya. Jadi akan terwithdraw secara otomatis dan masuk dananya ke rekening lembaga setiap harinya di jam 6 sore seperti itu. Nah, itu nanti untuk setiap transaksinya akan dikenakan biaya admin Bapak Ibu. Akan dikenakan biaya admin sebesar 4.500 setiap transaksinya. Untuk biaya adminnya itu nanti akan masuk ke free business seperti itu yang dibebankan oleh orang tua pada saat melakukan pembayaran. Nah, untuk alur pembayarannya itu nanti bisa langsung mengakses di mobil orang tuanya yang bentuknya akan seperti ini. Jadi bisa langsung klik di menu bayar seperti ini lalu berkenan untuk membayarkan pembayaran apa saja Pak, Bu. Jadi bisa dipilih misalnya SPP Agustus, SPP September, bisa dipilih seperti ini. Lalu kalau misal sudah dipilihkan item pembayaran apa saja yang berkenan untuk dibayarkan, bisa langsung lanjut ke ringkasan seperti ini. Lalu bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang dipilih. Kalau misal sudah sesuai, bisa langsung diklik bayar seperti ini. Bisa dipilih untuk metode pembayarannya apa saja, itu nanti akan tersedia dari free business-nya. Itu nanti ada beberapa bank dan juga bisa digunakan membayar melalui Alfamart dan juga Indomaret seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu nanti kalau misalnya sudah dipilih seperti ini untuk banknya, nah itu nanti bisa langsung diklik selanjutnya seperti ini. Lalu nomor virtual account-nya itu nanti akan muncul. Itu nanti bisa langsung diklik salin lalu dilakukan pembayaran. Kalau misal pada saat melakukan pembayarannya ini misalkan masih nanti-nanti Mbak, itu nanti akan tidak muncul di tagihannya. Jadi itu nanti akan secara otomatis masuk di menu transaksi. Itu nanti akan masuk karena statusnya pending, sistemnya sama seperti di Shopee yang pada kolom belum bayar seperti itu. Jadi itu nanti bisa didapatkan di bagian sini untuk virtual account-nya. Itu nanti bisa dilihat. Nah, itu nanti karena akan secara otomatis hilang dari tagihan untuk jenis pembayarannya, untuk item pembayarannya. Sistemnya sama seperti belum dibayar seperti itu. Nanti kalau misal sudah dilakukan pembayaran, di laman web aplikasi sini, Pak, Bu, di pembayaran siswa ini, sebentar, di menu keuangan, pembayaran siswa, kalau misal sudah dipilih, misalkan Anissa, dipilih seperti ini, nah itu nanti untuk pembayarannya akan terhijau secara otomatis kalau sudah dilakukan transaksi. Jadi pada saat orang tua membayar, itu nanti akan seperti ini sebenarnya. Nah, pada saat orang tua membayar, itu nanti di sini akan terhijau secara otomatis. Misalnya sudah berhasil pada saat transfer virtual account-nya, itu nanti di sini akan masuk, di aplikasi admin sekolahnya akan masuk, seperti itu Bapak Ibu, akan masuk, akan terhijau secara otomatis, jadi dari bendahara tidak perlu input manual, nah itu nanti notifikasi akan juga masuk seperti itu. Kalau misalnya sudah melakukan pembayaran dan juga, jadi itu nanti kan akan ada prosesnya ya Bapak Ibu, itu nanti dari pihak free business kalau misalnya sudah melakukan pembayaran, itu nanti dari pihak free business itu nanti akan cek terlebih dahulu apakah transaksinya sudah sesuai, apakah sebenarnya sudah masuk seperti itu. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah masuk, sudah berhasil, dari tim admin sekolah itu nanti akan mengintegrasikan, akan memasukkan datanya ke aplikasi admin sekolah. Jadi itu nanti akan terhijau secara otomatis. Kalau sudah terhijau secara otomatis, nah itu nanti akan masuk dananya juga ke rekening lembaga seperti itu, nah akan terwithdraw secara otomatis setiap jam 6 sore seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, maaf tadi saya mohon izin menanggapi Gus M ya, sudah terjawab. Lalu selanjutnya tidak perlu menambahkan nomor VA, sudah saya bantu jawab. Untuk VA, apakah tambahan
adakah demo, kebetulan kami sudah pakai BTN sebagai rekanan. Nah, kebetulan untuk saat ini kami belum bisa Ibu menggunakan virtual account dari bank seperti itu. Kami sudah bermitra dengan Fibisnis. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat ini masih dalam proses pengembangan. Kalau misal sudah bisa, dari kami bisa segera saya informasikan seperti itu Bapak Ibu. Bu Amelia, nanti saya bantu informasikan kalau sudah bisa dari kami, karena pada saat ini kami masih dalam proses pengembangan untuk bermitra dengan bank seperti itu, langsung dengan virtual account bank seperti itu Bu Amelia. Untuk selanjutnya Pak Sulhan, untuk jenjang SMK jika kelas 10 banyak jurusan, apakah proses naiknya kelas otomatis sama di kelas 11 sesuai jurusannya? Nah, itu nanti untuk pemindahan, untuk proses naik kelasnya, itu nanti akan sesuai dengan filter yang sudah dipilih Pak Sulhan. Jadi bisa ditambahkan di database-nya terlebih dahulu ya untuk kelas 11-nya. Nah, itu nanti akan dipilih sesuai dengan kelas yang sudah dipilih. Jadi pada saat naik kelas, proses pindah naik kelas ini bisa dipilihkan terlebih dahulu untuk kelasnya. Misal di kelas SMA ini kelasnya misal 10 IPA seperti itu, 10 IPA 1, 10 IPA 2 seperti itu. Nah, itu nanti pada saat dipilih di bagian sininya Pak Sulhan, itu nanti bisa dipilih unitnya terlebih dahulu, misalkan di kelas SMA ya tadi ya, SMA. Nah, itu nanti 11 IPA 1 misalkan di bagian sini itu nanti akan muncul Pak untuk pilihan kelasnya sesuai dengan jurusannya. Jadi pada saat kelasnya itu nanti akan terpilih kelas siswanya kelas 11 apa saja. Nah, itu nanti bisa disesuaikan, nanti akan pindah, akan masuk ke database siswa yang sesuai dengan yang dipilih di filter ini Pak Sulhan, seperti itu. Selanjutnya untuk Bu Amelia, jadi nomor VA akan berubah setiap bayarnya, Mbak. Benar Bu Amelia, jadi pada saat melakukan pembayaran di aplikasi admin sekolahnya, itu nanti nomor virtual account akan berubah. Seperti itu. Untuk pembayaran tunggaan di tahun pelajaran sebelumnya, apakah bisa melalui mobile aplikasi? Bisa Pak Sudar, itu nanti akan untuk di mobile aplikasi, itu nanti tagihannya itu kan akan terintegrasi ya. Tagihannya itu nanti akan semuanya muncul di mobile orang tua, seperti itu. Jadi untuk di mobile itu menyesuaikan dengan database sesuai dengan data yang sudah ada di web aplikasi ini, Pak. Jadi kalau misal di web aplikasi ini sudah ada tagihan, misal di tahun sebelumnya masih ada tagihan, itu nanti di tampilan ini, Pak, mohon maaf saya bantu lampirkan, di tampilan bayar ini itu nanti akan muncul secara keseluruhan untuk tagihannya apa saja. Kayak misal sekarang ya, tagihannya itu nanti kan sebenarnya misalkan tahun ini sudah masuk tahun ajaran 2025-2026. Nah, itu nanti akan masih ada tagihan dari Juni 2024-2025 itu nanti akan muncul untuk tagihannya. Akan muncul di bagian sini secara keseluruhan menyesuaikan dengan database yang sudah ditambahkan di web aplikasi untuk mobile aplikasinya seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Untuk sementara mungkin cukup ya. Jadi mungkin saya mohon izin menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu. Kebetulan menyambut tahun ajaran baru di aplikasi admin sekolah ini ada promo yang dimana itu nanti promonya dikaitkan dengan beberapa tambahan layanan add-on aplikasi dari kami. Jadi meliputi untuk e-office, sebentar. Jadi untuk e-office ini kaitannya dengan untuk layanan surat menyurat yang ada di sekolah, di lembaga, e-office, e-pos, dan juga e-asetnya, e-kantin, SPMB. Jadi sistem penerimaan siswa baru seperti itu ya. Nah, itu nanti akan ada diskon sebesar 50% Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu ini berkenan untuk menambahkan layanan tambahan dari kami, nah itu nanti bisa diinformasikan saja. Jadi itu nanti saya bantu berikan untuk demo aplikasinya, bisa dicoba-coba terlebih dahulu. Kalau misal membutuhkan Zoom secara pribadi dengan lembaganya masing-masing, nah itu nanti bisa diinformasikan saja ke saya sebagai ticketing support. Nah, itu nanti bisa saya bantu agendakan untuk Zoom-nya itu nanti seperti apa. Nah, itu nanti bisa saya bantu agendakan karena cukup lumayan ya untuk diskonnya saat ini karena menyambut tahun ajaran baru hanya berlaku di bulan boleh Pak Andri itu nanti bisa kami agendakan mandiri ya dengan lembaga Pak Andri. Kalau boleh tahu dari lembaga mana Pak? Dari sekolah mana? Untuk Gus mohon maaf untuk browser add-on-nya promo ada Pak. Nanti saya bantu informasikan. Mohon saya diinformasikan dari lembaga mana atau mungkin nanti saya bantu broadcast-kan di grup
lembaga pelanggan yang masih aktif dengan aplikasi admin sekolah. Seperti itu ya untuk add-on promonya. Oh baik Pak Andri, jadi nanti bisa saya bantu informasikan untuk demonya ya, untuk tabungannya itu nanti uangnya masuk sekolah ya. Oh, uang tabungan saya membayarkan sekolah. Nah, untuk kalau semisal tabungan ya Pak Sudar, ini yang berkenan untuk ditanyakan apakah melalui mobile seperti itu Pak Sudar? Kalau misal input pembayaran tabungan melalui mobile atau bagaimana? Kalau tabungannya itu nanti masuk, itu nanti bisa di... Permisi Mbak, mau tanya untuk Silakan. yang tabungan. Itu Ya. tadi kan saya lihat di mobile app ada saldo tabungan. Oh ya, Berarti kan si siswa itu setor uang. benar. Nah, itu setor uangnya ke sekolah berarti yang menyimpannya mengelola. Iya, benar, Pak. Jadi Oh pada gitu. saat untuk tabungannya itu nanti sebenarnya tabungan dan juga seluruh transaksi yang akan dilakukan di mobile ya, Pak, itu nanti diperlukan untuk mendaftar ke Flip Business terlebih dahulu. Karena sebagai mitra kami untuk pembayaran payment gateway menggunakan nomor virtual account, itu nanti lembaga diperlukan untuk mendaftar terlebih dahulu ke Flip Business. Nah, untuk mendaftarkan ke Flip Business sendiri itu nanti akan saya bantu kirimkan panduannya. Kalau misal membutuhkan bantuan kami juga bisa, nanti bisa diinformasikan, nanti kami bantu untuk proses pendaftarannya. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri itu nanti tidak dikenakan biaya, Pak. Dikenakan biaya itu nanti pada saat melakukan transaksi di aplikasi mobile wali siswanya seperti ini dilakukan, nah itu nanti dikenakan biaya admin sebesar 4.500. Sebenarnya untuk sistem ini sangat memudahkan untuk dari sivitas lembaga juga Pak, sivitas lembaga juga diuntungkan, dari wali siswa juga diuntungkan karena terkadang ada beberapa wali siswa yang kerepotan. Jadi itu nanti bisa langsung diklik-klik bayar saja untuk item pembayaran yang berkenan untuk dibayarkan. Lalu membayarnya menggunakan virtual account itu nanti akan lebih mudah untuk pembayarannya. Dan juga di bagian bendahara sekolahnya ya, itu nanti akan masuk secara otomatis, terhijau secara otomatis. Jadi bendahara siswa tidak perlu mengklik secara manual yang kaitannya dengan pembayaran cash ataupun transfer langsung ke rekening lembaga. Itu nanti pada saat ini kan kalau misal belum menggunakan Flip Business itu nanti inputnya masih manual ya, satu-satu seperti ini input manual satu-satu. Nah itu nanti kan perlu prosesnya Pak, perlu memakan waktu ya. Jadi kalau misal berkenan untuk lebih mudah caranya, nah itu nanti bisa lembaga mendaftarkan terlebih dahulu ke Flip Business. Nanti kalau misal berkenan untuk berdiskusi terlebih dahulu atau mungkin perlu rapat terlebih dahulu dengan pihak lembaga, pihak yayasan itu nanti bisa diinformasikan saja. Kalau misal jadi untuk mendaftarkan ke Flip Business, nanti bisa saya bantu kirimkan Pak untuk panduan pendaftaran Flip Businessnya. Jadi kalau misal nanti sudah mendaftarkan ke Flip Business, lalu itu nanti untuk bayarnya akan lebih mudah, sudah bisa menggunakan virtual account. Nah, untuk pembayaran virtual account itu sifatnya opsi Pak, sifatnya opsional. Jadi kalau semisal dari orang tuanya ini ada beberapa yang pengennya menggunakan nomor virtual account bisa. Nanti kalau misal dari pembayaran dari orang tuanya ini diberatkan karena ada biaya adminnya, Mbak, kerepotan, ada biaya adminnya dibebankan. Jadi itu nanti sayang orang tuanya. Nah, itu nanti bisa menggunakan pembayaran cash ataupun pembayaran langsung ke rekening lembaga. Namun untuk penginputannya itu nanti masih manual, belum bisa otomatis seperti menggunakan Flip Business, menggunakan virtual account seperti itu, Pak Sudar. Lalu untuk tabungannya, silakan. Siapa ini yang online? Sudah ya? Boleh Ya, bertanya, Mbak? Sudah boleh Pak selesai itu Hendrik. jawabnya, Mbak? Sudah Pak Oh Hendrik, iya, silakan. Bisa diajukan gini Mbak, tanya. dari teknologi Balung, Mbak, ini Oh ya, terkait dengan akademik, bagian saya bagian wakil kurikulum. iya. Barusan sudah saya coba untuk kelulusan itu sukses, kita sudah, maksudnya sudah saya luluskan. Jadi Mm-mm. kelulusan mungkin status di situ siswa yang DO juga statusnya juga lulus di situ, Pak. Saya lihat Labib itu yang kelas 2 sekarang itu sudah DO tapi Mm-mm. statusnya lulus di situ. Jadi mungkin itu Baik. nggak masalah lah. Yang saya Mm-mm. masalahkan di sini yang tidak saya ngerti, barusan saya memindahkan, jadi saya nyoba kelas 2 2 TSM 2 itu naik ke kelas 3 TSM 2. Sudah saya coba. Mm-mm. Kemudian 3 Mm-mm. TSM 2 saya klik sudah masuk. Saya nyoba Mm-mm. gitu. Baik. Permasalahannya dari kelas 2 ke kelas 3 itu ada penambahan kelas. Dari kelas TAB itu kelas 2-nya itu kan ada dua, TAB 1, TAB 2, kelas 2-nya. Dinaikkan ke kelas 3 itu rombelnya cuma masih sisa kelas 3 TAB hanya satu kelas. Bagaimana cara menambah rombel yang kelas 3-nya, Mbak? Supaya bisa tertampung yang kelas 2 TAB 2 itu naik ke kelas 3 TAB 2, Mbak. Karena 3 TAB 2 nggak ada, Mbak, tahun ini, Mbak, gitu.
Oh, baik. Kalau misal memang seperti itu, untuk database-nya bisa ditambahkan terlebih dahulu, Bapak, di menu akademik, lalu di bagian kelas, mohon maaf, di menu kesiswaan, di bagian kelasnya, itu bisa ditambahkan database-nya terlebih dahulu, agar itu nanti tertracking untuk dipindahkan ke kelas apa, seperti itu, Pak. Pak Hendrik ya tadi ya. Iya, jadi Mm-mm. menunya ke menu apa, Mbak? Di Menu menu kesiswaan, Pak, di menu oh, kesiswaan, di bagian nggak kelas. ada, Mbak. Ini saya cuma menu akademik ini, Mbak. Oh, ya. Oh, Pak Fendi. Oh, Pak Fendi ya Ya, sudah. Pak. Jadi bisa ditambahkan terlebih dahulu di menu kelasnya. Jadi nanti kalau misal sudah ditambahkan di menu kelasnya, nanti di bagian menu akademik, pada saat memindahkan, menaikkan kelasnya, itu nanti sudah ada database-nya, Pak. Dipindahkan ke kelas apa. Seperti itu. Oh, gitu. Ya sudah. Jadi itu nanti tim kesiswaan apa dari kesiswaan yang akan membuat rombelnya, Mbak, itu, Mbak ya. Oke, baik. Baik, Oh, Pak. iya. Baik. Ya sudah. Makasih, Sudah Mbak. cukup Itu ya? aja pertanyaannya, Mbak. Sama-sama, Sudah. Pak Hendrik. Selanjutnya di Bu Amelia. Jadi dana sekolah ada di Flip, kapan bisa. Untuk dana sekolahnya yang masuk yang sudah melakukan pembayaran itu nanti untuk data sekolah mohon maaf untuk dananya Bu, untuk dananya akan terwithdraw secara otomatis di rekening lembaga yang sudah didaftarkan setiap jam 6 sore. Jadi untuk yang masuk misalkan sudah lewat jam 6 sore ya, terwithdrawnya setiap jam 6 sore. Nah, pada saat jam 6 sore setelah jam apabila orang tua melakukan pembayaran lebih dari jam 6 sore misalkan jam 7, 8, 9 sampai dengan keesokan harinya jam 5 sore, keesokan harinya nah itu nanti akan terwithdraw secara otomatis setiap jam 6 sore seperti itu. Lalu selanjutnya untuk Pak Handika, Mbak buka aplikasinya pakai emulator apa Mbak? Itu Mirror apa emulator? Bisa nggak bisa. Sebentar Pak. Pak Andika, mohon maaf ya, kalau misal mengenai hal ini, mungkin saya informasikan lebih lanjut seperti itu ya, melalui chat dengan Pak Andika, karena kaitannya dengan developer ini Pak, saya kurang memahami seperti itu Oh, Pak Andika. iya. Ya, jadi Mbak, nanti bisa di... maaf motong. Tadi saya kan lihat itu yang di bawah-bawah Mbak nyontohkan, contohkan itu ya pembayaran kan buka aplikasi admin sekolah itu pakai aplikasi apa tuh ya? Itu mirror ke handphone atau apa? Yang apa? Yang wali murid tadi. Itu Oh, yang apa seperti itu? ini menggunakan Visor Pak. Oh, Visor. Ya, Iya. Soalnya saya kemarin ada wali murid nanya gimana cara menggunakan aplikasinya. Terus saya menjelaskan pakai emulator lewat lewat share screen dari apa namanya WA. Itu nggak bisa kalau lewat komputer karena saya pakai BlueStack. Jadi saya ya mungkin bisa lihat dicoba menggunakan Visor Pak, ya, lebih oke, mudah Visor untuk... namanya ya Mbak ya. Ya, Oke, oke. ya, Visor. Oke, terima kasih Mbak. Baik, Ya, sama-sama Pak ya, Andika. sama. Baik, dari Bapak Ibu Mbak, yang lain mungkin. mohon izin Mbak, tanya Silakan. lagi. Silakan Untuk Pak. aplikasi ini apa sudah tersedia di App Store Mbak ya? Kalau aplikasi sudah tersedia di App Store, Pak, bisa Oke. di-download di App Store. Lalu Ya. misalkan sekolah nanti butuh sosialisasi ke orang tua siswa, apakah dari tim admin ini bisa bersedia untuk datang ke sekolah memberikan penjelasan gitu loh Mbak? Bisa ya? Itu nanti mungkin bisa didiskusikan kembali dengan kami ya Pak, karena pada saat kalau misal melakukan pelatihan ke wali murid, jadi nanti takutnya kalau misal terdapat kesalahan penyampaian informasi, jadi dari kami mungkin memberikan solusi melakukan pelatihan ke sivitas-sivitas yang berhubungan secara langsung, begitu Pak Sudar. Jadi kami memberikan pelatihan ke sivitas yang mungkin berkaitan seperti itu. Jadi nanti yang menyampaikan ke wali murid itu nanti bisa dengan pihak dari sekolah seperti itu Pak Sudar. Jadi nanti kami memberikan pelatihan ke sivitasnya, bukan ke wali muridnya. Nanti kalau misal ke wali murid nanti takutnya ada salah penyampaian atau mungkin salah ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan seperti itu. Jadi nanti kami takutnya terdapat miskomunikasi seperti itu dengan wali murid dan juga sekolahnya. Jadi kami memberikan solusi untuk melakukan pelatihan ke sivitasnya seperti itu, yang berhubungan dengan sekolahnya seperti itu Pak Sudar. Oke. Berarti sekolah harus belajar dulu, harus paham dulu aplikasi ini, baru bisa disosialisasikan ke orang tua ya. Benar Pak Sudar. Oke. Jadi Tapi nanti kalau bisa. misal nanti ada sebuah pertanyaan, tapi sekolah tidak bisa jawab terkait teknis mungkin ya. Ini tim admin itu ya responsif ya. Nanti Bisa, mungkin. bisa Pak. Oke, Aman. siap. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama Pak Sudar.
Untuk apakah ada tutorial untuk orang tua? Apa ada video apa saja yang harus orang tua lakukan? Baik, sebentar. Untuk melakukan pembayaran seperti itu nanti tutorialnya akan sudah ada di tutorial.adminsekolah.net yang sudah saya bantu informasikan, dan juga sudah ada di YouTube Admin Sekolah Bu Fatma. Itu nanti bisa langsung diakses di bagian situ, YouTube-nya Admin Sekolah. Sebentar, saya bantu lihat. Untuk YouTube-nya itu nanti sudah ada di YouTube-nya Admin Sekolah, dan juga sudah ada di tutorial Admin Sekolahnya, seperti itu Bu Fatma. Itu nanti bisa langsung diakses saja. Lalu selanjutnya video cara menggunakan aplikasi mobile bagi orang tua sudah ada Bu di tutorial.adminsekolah.net, dan juga sudah ada di YouTube-nya Admin Sekolah. Itu nanti sudah bisa diakses seperti itu. Sebentar saya bantu informasikan. Nanti akan sudah ada tampilannya di bagian situ. Sudah juga diinformasikan oleh tim kami di kolom chat ya, Bu Amelia, seperti itu. Baik, secara keseluruhan sudah saya bantu sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan lagi, atau mungkin ada terdapat hal yang kurang paham, bisa disampaikan Bapak Ibu. Mbak, lagi Mbak. Kalau Boleh, untuk Pak, yang tadi, silakan. tim saya itu tanya terkait dengan apa e-aset ya, atau e-office, itu bisa ditanya sekarang apa nanti ada tim lagi yang menjelaskan? Mungkin bisa saya bantu informasikan secara pribadi seperti itu, Pak. Kita Zoom sendiri seperti itu biar lebih jelas untuk menyampaikannya, Pak. Oke, Sesuai oke. dengan kebutuhan lembaga. Boleh ya? Oke, oke, oke. Terus untuk Ya. lagi Mbak, untuk apa ya, akun untuk hak akses ya, itu kan dari awal dulu saat langganan itu sudah saya itu gimana Mbak ya? Soalnya di tempat saya ini gurunya itu banyak yang double job, bukan double, Ya. kadang triple sampai ada yang 4 job. Nah, itu akhirnya kan bingung untuk aksesnya gitu loh. Itu gimana solusinya Mbak? Untuk hak aksesnya ya Pak ya. Sebenarnya untuk hak Oh, aksesnya itu nanti bisa ditambahkan di manajemen pengguna ini Pak. Untuk kalau misal, semisal saya bantu contohkan, misalkan di bagian keuangan itu nanti double seperti itu di kesiswaan dan keakademikan seperti itu. Nah atau itu misal nanti bisa dicontohkan langsung Mbak. Jadi sudah si, muncul ya si, sekarang. si A ini dia itu bagian kasir keuangan, bagian menerima keuangan saja, hanya kasir saja. Terus dia itu juga guru BK, dia juga wali kelas, Oke. dia juga guru yang di kelas ya, maksudnya ya guru BK, guru kelas, ngabsen siswa kan ada absensi di situ ya. Terus termasuk pembayaran keuangan. Nah, mereka itu gimana? Aksesnya gimana? Baik, untuk tampilannya sudah muncul ya Pak, sesuai dengan manajemen pengguna ini di menu pengaturan, di manajemen pengguna Pak, sudah muncul ya? Sudah. Nah, untuk pengaturannya itu nanti bisa ditambahkan terlebih dahulu ya untuk username-nya. Untuk saat ini berarti sudah ada ya username-nya ya Pak Sudar ya? Sudah ada username-nya. Sudah ada. Nah, itu nanti bisa dipilih role-nya Pak. Kalau misal, karena pada saat di kami itu nanti kalau misal sesuai dengan hak aksesnya itu nanti masih sesuai dengan hak akses yang sudah disetting seperti itu. Jadi belum bisa untuk kalau misal hak aksesnya akademik gabung dengan kesiswaan seperti itu. Jadi untuk solusinya itu nanti bisa saya bantu sampaikan seperti ini. Kalau misal untuk akademik misalkan ya untuk guru A, misalkan di menu akademik ini diberikan akses untuk yang lain-lain yang berkaitan seperti itu. Jadi belum bisa digunakan untuk dua hak akses seperti itu Pak, untuk satu guru saja seperti itu. Jadi kalau misal mungkin berkenannya saya bisa bantu berikan solusi, itu nanti bisa diberikan hak aksesnya untuk judulnya mungkin untuk double job desk seperti itu atau yang lain sesuai dengan kebutuhan lembaga. Jadi pada Kalau saat aksesnya nama gimana? boleh Pak nanti bisa Nama yang diinformasikan, bersangkutan. boleh boleh nanti bisa diinformasikan ke kami beberapa hak akses yang mungkin berkenan untuk ditambahkan, nanti bisa diinformasikan ke saya. Jadi nanti tim bisa Ya, bantu tambahkan ini. untuk hak aksesnya, nanti Ya bisa mungkin dipilih ini role-nya. masukan Mbak ya. Untuk kedepannya mungkin satu akun itu bisa beberapa akses lah. Oke, baik-baik Pak. Saya bantu Oke, catatkan, terima nanti kasih. bisa menjadi rencana pengembangan aplikasi ke depannya kalau misalnya memang dibutuhkan lembaga. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya buka kolom chat terlebih dahulu. Sebentar.
Lalu selanjutnya, Pak Andika, Mbak buka aplikasinya, sudah tampil laptop pakai visor. Jadi dana setiap jam, setiap hari secara. Untuk migrasi data bisa dilakukan sekarang atau tidak? Untuk khusus untuk pengaturan dan pengeditan tahun ajaran kerja, apakah catatan tahun ajaran yang sedang berjalan tetap aktif dan masih bisa digunakan? Untuk migrasi data pembayaran nanti bisa dilakukan sekarang, Bu. Pak, Bu, seperti itu bisa dilakukan sekarang untuk migrasi data pembayarannya. Jadi itu nanti kalau misalnya sudah kalau misalnya migrasi datanya bisa dilakukan sekarang itu bisa. Lalu untuk khusus pengaturan pada pengeditan tahun ajaran saja, nah itu nanti kalau misal migrasi datanya pembayaran itu nanti bisa dipilih sesuai dengan tahun ajaran yang sudah dipilih, Bu, seperti itu. Jadi kalau misal pada saat diklikkan tahun ajarannya sesuai dengan tahun ajarannya, nah itu nanti akan muncul migrasi datanya seperti itu. Akan muncul pop-up-nya. Lalu apakah catatan tahun ajaran yang sedang berjalan tetap aktif dan bisa digunakan? Nah, kalau misalnya masih ada tagihan seperti itu di setiap tahun ajarannya, nah itu nanti akan tetap tersimpan di tahun ajaran sesuai dengan yang sudah diinputkan seperti itu, Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin bisa saya diinformasikan dari akun 56062 ini dari lembaga mana atau dengan Bapak Ibu siapa? Untuk yang dimaksudkan seperti apa? Apakah jawaban yang sudah saya sampaikan sudah menjawab kendalanya? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terjawab dengan akun 56062 ini? Baik, untuk yang lain, Bapak Ibu mungkin mengajukan pertanyaan kembali mengenai. Baik, Pak Hanum, terima kasih atas responnya. Untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin terdapat hal yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya bantu lanjutkan untuk menjelaskan mengenai promo yang saat ini sedang ada di aplikasi admin sekolah. Sepertinya sudah cukup ya dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang mungkin keinget lagi pada saat saya menjelaskan mengenai aplikasinya, nah itu nanti bisa diajukan saja melalui kolom chat atau mungkin bisa raise hand saja. Nanti saya bantu respon seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya mohon izin saya sambungkan kembali dengan promo admin sekolah ya, yang saat ini sedang ada di aplikasi admin sekolah untuk layanan add-on. Ini berlaku dengan pelanggan yang aktif, yang saat ini masih berlangganan aktif dengan aplikasi admin sekolah. Jadi itu nanti untuk promonya itu nanti akan mendapatkan diskon sebesar 50% Pak untuk pengambilan di bulan ini. Seperti itu. Jadi untuk persiapan di bulan depan, jadi itu nanti pengambilan bulan ini itu nanti akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Nah, untuk layanan aplikasi add-on-nya, itu nanti saya jelaskan sedikit mengenai notif WA yang pertama. Nah, notif WA ini kaitannya itu nanti bisa menggunakan nomor dari lembaga. Jadi itu nanti untuk notifikasi yang masuk di wali siswanya akan masuk sesuai dengan nomor lembaga yang sudah didaftarkan. Itu nanti akan lebih mudah dan juga bisa dilakukan menggunakan komunikasi dua arah seperti itu. Jadi pada saat komunikasi itu nanti wali siswa akan langsung terhubung dengan nomor lembaga. Kalau misalnya didapatkan di aplikasi admin sekolah yang sekarang, itu nanti kan masih notif center ya, yang komunikasinya belum bisa digunakan untuk dua arah. Jadi bisa satu arah saja untuk menerima informasi saja seperti itu. Nah, kalau misal sudah menggunakan layanan aplikasi dari kami, layanan tambahan dari notif WA, itu nanti akan bisa menggunakan nomor dari lembaga. Itu nanti bisa digunakan untuk komunikasi dua arah dan juga bisa dilakukan kalau misal orang tua bisa langsung terhubung dengan sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk biayanya sendiri aplikasi notif WA ini biayanya sebesar 50.000 per bulan. Jadi apabila saya bantu akumulasikan, apabila diambil pengambilan aplikasi notif WA ini itu nanti biayanya sekitar 600.000. Kalau misalnya diskon 50%, mohon maaf, nah itu nanti akan lebih murah. Itu nanti kami sesuaikan lagi dengan kebutuhan lembaga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nanti aplikasi tambahan dari kami e-kantin itu nanti kaitannya dengan transaksi yang ada di kantin ya, seperti itu. Yang kaitannya dengan kantin sekolah itu nanti seperti aplikasi untuk membantu kantin sekolah.
Untuk biaya dari aplikasi tambahan kami, e-kantin, itu biayanya juga sama seperti notif WA, 50.000 per bulan. Jadi apabila saya bantu akumulasikan itu sekitar 600.000 per tahun. Jadi kalau misal terkena diskon itu nanti akan cukup lumayan ya untuk pengambilannya beberapa aplikasi tambahan dari aplikasi kami. Jadi nanti bisa langsung saya bantu kirimkan demonya kalau bisa berkenan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk aplikasi e-pos. Untuk aplikasi e-pos sendiri, e-pos, e-aset, dan juga e-office itu nanti kaitannya dengan sistem digital dari kami ya, sistem ekosistem digital dari kami. Jadi untuk e-posnya itu nanti kaitannya dengan toko seperti itu yang ada di sekolah. Kalau misal mungkin ada koperasi sekolah seperti itu, nah itu nanti bisa menggunakan aplikasi e-pos ini. Jadi itu nanti akan ada layanan apa saja, barang apa saja yang ada di toko sekolahnya, nah itu nanti kami sarankan menggunakan aplikasi e-pos. Nah itu nanti akan bisa diintegrasikan dengan aplikasi admin sekolah. Jadi itu nanti kaitannya nanti dengan seperti integrasi seperti itu dengan aplikasinya. Jadi itu nanti kaitannya dengan RFID juga. Jadi pada saat siswa berbelanja di tokonya itu nanti akan bisa menggunakan kartu RFID yang bisa digunakan untuk belanja. Sekali tap itu nanti akan masuk laporannya ke aplikasi admin sekolah dan juga akan terintegrasi dengan pengumuman dan akan terkirim ke WA orang tua. Seperti itu kalau misal siswanya ini berbelanja ke toko yang sudah didaftarkan dengan dan sudah menggunakan aplikasi e-posnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya e-aset dan juga e-office. E-aset ini kaitannya dengan layanan sarpras seperti itu, dengan layanan sarpras, sarana-prasarana yang ada di sekolahan, dan juga e-office yang kaitannya dengan layanan surat menyurat yang ada di sekolah seperti itu. Nah, itu nanti untuk biayanya dari e-pos, e-aset, dan juga e-office itu nanti biayanya sekitar 300.000 per bulan. Jadi apabila saya bantu akumulasikan setahun, nah itu nanti biayanya sekitar 3.600.000. Itu nanti akan bisa dikenakan promo diskon 50% dari kami. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di PPDB sekolah ya, itu nanti kaitannya dengan penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru itu nanti akan bisa diintegrasikan dengan aplikasi admin sekolahnya pada saat ditambahkan. Nah, itu nanti kalau misal prosesnya sudah selesai, nah itu nanti akan bisa diintegrasikan ke aplikasi admin sekolah. Jadi itu nanti untuk siswa baru akan masuk secara otomatis di database siswanya untuk masuk ke aplikasi di database siswanya ini. Jadi dari sekolah itu nanti akan tidak perlu menambahkan secara manual untuk siswa barunya. Nah itu nanti akan terwithdraw secara otomatis, terintegrasi secara otomatis untuk siswa yang sudah diterima. Itu nanti akan masuk ke database siswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya sepertinya ada kolom chat. Silakan untuk akun 56062 mungkin bisa diinformasikan Bapak Ibu, saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu siapa, dari sekolah mana mungkin biar saya bisa lebih mudah untuk komunikasinya dengan Bapak Ibu siapa, atau mungkin bisa langsung on mic. Silakan Bapak Ibu. Oh baik, dari SDIT At-Takwim Bandung. Silakan Bapak Ibu, Bapak atau Ibu bisa disampaikan pertanyaannya mengenai apa? Atau mungkin berkenan untuk on mic, silakan bisa disampaikan biar lebih mudah untuk penyampaian mengenai pertanyaannya. Kami tunggu ya dengan akun 56062 dari SDIT At-Takwim Bandung. Saya tunggu untuk pertanyaannya sambil saya menjelaskan mengenai tambahan aplikasi dari kami. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk layanan tambahan aplikasi dari kami ya Bapak Ibu, itu nanti untuk PPDB, notif WA, e-kantin, e-pos, e-asen, dan juga e-office, itu nanti akan sama saja dikenakan diskon 50%. Sudah Ibu, sudah saya bantu jelaskan tadi, untuk migrasi data pembayaran bisa dilakukan sekarang. Bisa dilihat, bisa dilakukan sekarang. Lalu untuk khusus pengaturan dan juga pengeditan tahun ajaran, khusus untuk pengaturan dan pengeditan tahun ajaran bisa. Jadi pada saat pembayaran, saat ini yang saya bantu demokan pembayaran siswa, sebentar. Pembayaran siswa di menu keuangan, pembayaran siswa seperti ini. Nah, itu nanti tahun ajarannya bisa dipilih terlebih dahulu sesuai dengan yang saat ini sedang dibutuhkan lembaga. Jadi pada saat kalau misalnya masih terdapat tanggungan di tahun ajaran 2023-2024 atau mungkin 2024-2025, nah itu nanti bisa disettingkan, bisa difilter, setelahnya bisa dipilih untuk siswa namanya siapa. Nah, itu nanti bisa langsung dimigrasikan kalau misal belum dimigrasikan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apakah catatan tahun ajaran yang sedang berjalan tetap aktif? Tetap aktif Bapak Ibu.
tetap aktif, itu nanti akan tetap aktif dan bisa digunakan. Hanya saja pencatatannya itu nanti akan masuk seperti itu di setiap tahun ajaran yang sudah dipilih di filter di pembayaran siswanya. Baik Bu, baik, apakah jawaban yang sudah saya sampaikan sudah cukup Bapak Ibu, atau mungkin ada yang belum paham dari yang sudah saya jelaskan? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya. Saya dari Dari mana, Mama? SMP Anissa, Bu. Ya. Mau menanyakan ini tentang pembuatan kwitansi, Bu. Pembuatan add-on ya. Ya, ketika ngeprint untuk kwitansi, kan ada 3 TK, SD, dan SMP. Ketika saya klik pembayaran uang kas tunai SMP, tapi kwitansi yang keluar itu tulisannya kas tunai SD, itu bagaimana cara memperbaikinya? Soalnya udah jadi berupa kwitansi. Baik, jadi pada saat input pembayaran seperti itu ya Ibu? Ya. Nah, itu nanti kan kaitannya memang sudah ada ya, sudah ada datanya sesuai dengan ini. Jadi kwitansi menyesuaikan dengan akun kas yang sudah dipilih di bagian jenis pembayaran ini, Bu. Seperti itu. Ya. Itu misalkan klik SMP, tapi ketika kwitansi jadi itu berubah menjadi kas tunai SD seperti itu, Bu. Baik, apakah di bagian akun kas ini pada saat penginputan sudah sesuai, Bu, untuk kas tunai SD begitu? Ya, sudah sesuai. Jadi pada saat dicetak seperti itu baru ini ya? Iya, belum sesuai seperti itu ya? Berubah jadi kas tunai SD, tadinya SMP, ya. Baik, saya bantu catatkan terlebih dahulu ya Bu. Jadi nanti akan saya bantu informasikan secara mandiri dengan Bu siapa Kak? Boleh tahu nih? Bu Wiwit. Bu Wiwit? Ya, SMP Anissa. SMP Anissa. Oke, baik. Nanti setelah ini saya bantu informasikan secara pribadi ya Bu dengan Bu Wiwit seperti itu ya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Sudah baik, sudah cukup ya. Dengan yang dari SDITA tahun sudah cukup. Lalu untuk beberapa yang mungkin nanti berminat atau mungkin menanyakan mengenai add-on-nya, mungkin bisa saya bantu catatkan dengan nanti bisa saya hubungi secara mandiri seperti itu. Tadi dengan Pak Hendrik dari SMK 13 PGRI ya. Nanti saya bantu hubungi secara mandiri ya Pak Hendrik ya. Oke, baik. Untuk secara keseluruhan sudah saya bantu sampaikan Bapak Ibu sebelum saya tutup untuk diskusi untuk pelatihan hari ini. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang mungkin masih dibingungkan. Seperti itu sebelum saya tutup Bapak Ibu. Atau mungkin sudah cukup? Halo? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Kalau tabungan bagaimana, Bu? Ya, untuk tabungan yang dimaksudkan seperti apa? Kita kan menginput uang tabungan juga ya. Untuk apa sih total keseluruhan itu kan selama ini pakai manual. Untuk mengecek keseluruhan secara otomatis seperti SPP itu bagaimana? Laporan tabungan seperti itu yang dimaksudkan? Iya, laporan tabungan total keseluruhan. Iya. Baik, untuk laporannya bisa langsung diakses di bagian menu laporan, Ibu. Di bagian menu laporan, lalu di bagian laporan tabungan. Nah, itu nanti bisa dipilih per tanggal dan juga rekap tabungan, seperti itu. Nah, itu nanti bisa dipilih unitnya, misalkan SMP seperti ini. Nah, itu nanti bisa dipilih kelasnya atau mungkin berkenan untuk semua kelas. Itu nanti untuk semua siswa bisa diklik cari seperti ini. Nah, itu nanti akan muncul di bagian sini tampilannya sesuai dengan aplikasi yang saat ini. Mungkin bisa dibantu untuk dibuka sekalian aplikasinya biar bisa dicoba secara langsung, Ibu. Sudah bisa? Ya, totalnya tidak terlihat, hanya per siswa saja. Total keseluruhannya tidak terlihat, Bu. Untuk kalau total, misalkan per tanggal ya, itu terlihat ya total keseluruhan. Tapi kalau untuk tabungan tidak bisa, itu bagaimana? laporan tabungan per tanggal sudah dicoba, Bu? Iya. Misalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 hari ini bisa dipilih unitnya terlebih dahulu. Itu hanya per anak. Jadi total keseluruhannya itu tidak bisa di ini. Kita ngitung secara manual gitu, Bu. Baik-baik. Mungkin setelah ini bisa saya dibantu
Oh ya, baik, sebentar saya bantu lihat terlebih dahulu ya. Baik. Sebentar, Ibu. Ibu mohon maaf, mungkin bisa lebih didekatkan atau mungkin saya dibantu informasinya melalui video seperti itu, dikirimkan Ini. ke nomor saya, boleh? Oh, oke, baik. Oh, Ini seperti itu aja ya. Karena saya lihat dari sini tulisannya super kecil ini Bu, jadi saya kurang terlihat. Nah, Jadi ini bisa hanya saya per anak saja kan? Nah, total keseluruhannya tidak ada, Bu. oh, baik, di sebelahnya itu terdapat ekspor Excel-nya ya. Ekspor Excel-nya Ya. di sebelah cari Bu, itu nanti bisa Oh, diklik Excel. seperti Insya Allah itu Iya. nanti akan ada jumlahnya seperti itu.